Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari tim Ekspedisi Patriot yang berlokasi di Tasikmalaya dengan output satu akan menyampaikan sebagian dari kajian yang kami lakukan di lokus kami dengan judul Analisis Kritis Infrastruktur dan Layanan Dasar Kawasan Transmigrasi Tasikmalaya, Temuan Lapangan dan Strategi Pengembangan Berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, kami terdiri dari 5 orang. Saya adalah Ferianto dengan tim di sini, Fahreja, Juli Winando Lubanturuan, Nafal Jaki Faiza, dan Auran Khalis. Eh, ini disampaikan dalam Seminar Pengabdian Masyarakat 2025 yang dilaksanakan oleh DPMA IPB University. Sebagai latar belakang lokasi lokus riset kami di Kabupaten Belu, tepatnya di kawasan transmigrasi Tasikmalaya adalah eh, Kabupaten Belu, sebagaimana kita ketahui merupakan daerah perlintasan antara ibu kota Provinsi Kupang dengan Republik Demokratik Timor Leste, sehingga menjadi daerah yang sangat strategis, di mana luas kawasannya lebih dari 300.000 hektar dan penduduknya 72.808 jiwa. Fokus mata pencarian utama penduduk adalah pertanian, dengan tanaman utama adalah jagung, padi, porang, dan ternak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketahui bahwa kawasan transmigrasi Tasifetemendi ini merupakan masuk dalam kawasan transmigrasi prioritas nasional pada periode 2025-2029 seperti itu. Ada tantangan utama yang menjadi perhatian di dalam fokus riset kami, yaitu mengenai infrastruktur dasar yang masih terbatas di lokasi transmigrasi, akses pasar yang rendah, dan pengolahan sumber daya alam yang belum optimum. Sehingga tujuan dari kajian ini yaitu merupakan menyusun rekomendasi evaluatif yang komprehensif dan berbasis data atas kondisi existing kawasan transmigrasi Tasikmalaya sebagai dasar nanti digunakan untuk menyusun arah pengembangan dan menyusun kebijakan yang berbasis evidence sehingga akan diperoleh desain dan tata kelola yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Eh, Bapak Ibu, metode yang kami gunakan di sini adalah yang pertama dengan menggunakan teknik dan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ada 4 kali FGD yang kami laksanakan dengan melibatkan berbagai macam pihak dan stakeholder. Wawancara mendalam juga kami lakukan kepada 165 responden masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya yang kami coba untuk dapat mengumpulkan informasi data untuk dapat memperkuat hasil temuan kami. Ada beberapa pendekatan juga yang kami lakukan, yaitu tematik, spasial, analisis spasial, analisis SWOT untuk dapat merumuskan kajian yang kami lakukan sehingga mendapatkan rekomendasi kebijakan yang kuat. Lokasi ini, sebagaimana disampaikan tadi, dilaksanakan di kawasan transmigrasi Tasikmalaya, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Agustus hingga Desember 2025. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, eh, dari perubahan yang terjadi sejak 10 tahun terakhir, sejak 2015 sampai 2025, bahwa kawasan transmigrasi Tasikmalaya ini cukup, kalau kita lihat dari peta tutupan lahan, sangat banyak berubah, mulai dari tadi tahun 2015 sampai dengan 2025, di awal adalah savana, belukar, hutan, dan sekunder, sekarang menjadi daerah pemukiman dan juga menjadi daerah pertanian campur seperti itu. Nah, ada beberapa temuan yang sangat menarik kami perhatikan di sini dan menjadi catatan juga untuk kita cermati sebagai titik kritis dalam pengembangan kawasan transmigrasi Tasikmalaya adalah infrastruktur yang tidak merata di antara kawasan transmigrasi itu sendiri seperti itu. Sebagai contoh, misalkan infrastruktur jalan itu menjadi hambatan utama karena hampir 60% wilayah transmigrasi berada pada area dengan jalan yang sangat terbatas, kurang dari 40% wilayah yang bisa diakses atau memiliki akses untuk kendaraan roda 4. Sebagian besar merupakan jalan dengan area lahan yang berbukit dan juga jalan yang berbatu dan tanah seperti itu. Jadi banyak jalan desa rusak sehingga ini akan mengganggu konektivitas antar satuan pemukiman. Sehingga ini akan memberikan dampak langsung, yaitu menghambat pemasaran hasil pertanian, menurunkan akses ke sekolah, puskesmas, dan lain publik lainnya, serta akan meningkatkan biaya logistik dan mengurangi pendapatan petani. Di sisi lain yang menjadi isu sentral adalah ketersediaan menjadi isu strategis. Kenapa?
Kabupaten Belu merupakan kabupaten yang terletak di Pulau Timor, di mana Pulau Timor ini merupakan daerah dengan lahan kering, ya, atau semi arid seperti itu. Sehingga sebagian besar wilayah daerah kawasan transmigrasi Tasuftemendo ini mengandalkan air hujan, sungai musiman, dan embung kecil. Nah, sebagian besar juga responden kami melaporkan, ya, itu akses air bersih tidak merata dan ketersediaan air juga menurun saat kemarau, sehingga mereka harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli air bersih dalam apa namanya dari luar kecamatan ataupun dari daerah lain seperti itu. Sehingga dari data yang kami miliki, 70% rumah tangga masih mengandalkan air hujan dan sungai musiman seperti itu. Hanya 20-25% memiliki akses stabil ke sumur atau embung dan 80% lahan pertanian tidak memiliki irigasi teknis. Dampak langsungnya tentunya akan menyebabkan terganggunya produksi dan produktivitas serta keberlanjutan dari apa namanya hasil pertanian yang menjadi tulang punggung di daerah kawasan transmigrasi. Berikutnya dari infrastruktur sosial kita lihat memang beberapa kelembagaan sudah ada tapi masih kurang berfungsi optimal. Dari 165 responden yang kami coba identifikasi, sekolah dasar cukup tersedia, namun SMP, SMA jauh dari pemukiman, posyandu dan puskesmas pembantu masih sangat terbatas, lembaga sosial desa dan pemerintahan ini cukup aktif, tetapi partisipasi masyarakatnya yang relatif rendah. Ada atau temuan kami lebih dari 70% ya desa memiliki struktur kelembagaan yang sudah cukup lengkap, tetapi hanya 30-40% responden yang aktif mengikuti pertemuan kelompok. Implikasinya, ini perlu penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan penambahan fasilitas pendidikan menengah dan kesehatan dasar. Bapak Ibu, dari penelusuran wawancara eh, dari berbagai pihak yang kami lakukan, sebelumnya kami melakukan yang namanya analisis pestel, kami menemukan ada 5 kekuatan utama yang menjadi dasar pengembangan kawasan transmigrasi ke Tasifeto-Mendo di Kabupaten Belu dan ada 8 kelemahan yang menjadi penghambat untuk pengembangan strategi apa namanya kawasan transmigrasi eh, Tasifeto-Mendo dan juga ada 6 peluang dan 5 ancaman. Dari analisis SWOT yang kami lakukan, kami coba merumuskan eh, 12 strategi yang terdiri masing-masing 3 strategi SO, 3 strategi WO, 3 strategi ST, dan 3 strategi WT. Dari 12 strategi ini kami coba rumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Ada 5 yang kami coba usulkan untuk mengembangkan dan menggerakkan apa namanya kawasan transmigrasi Tasufeto-Mendo ini menjadi kawasan transmigrasi yang menjadi hub untuk menggerakkan ekonomi, ya, membangun pertanian dan menjadi sumber ketahanan pangan bagi Kabupaten Belu sendiri dan menjadi sumber komoditi unggulan yang dapat diekspor ke Timor Leste. Yang pertama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur air dan jalan, termasuk di sini adalah percepatan bendungan Welikis yang menjadi tumpuan dan harapan masyarakat Kabupaten Belu karena Welikis ini menjadi tumpuan untuk dapat menjadi sumber air bersih dan sumber air untuk pertanian di Kabupaten Belu. Di samping itu perlu membangun embung-embung kecil di desa, perbaikan koridor produksi pasar untuk mengatasi keterbatasan akses dan logistik hasil pertanian. Yang kedua adalah mengembangkan kawasan agribisnis lahan kering berorientasi ekspor ke Timor Leste seperti kami sampaikan tadi bahwa Kabupaten Belu bisa menjadi hub dan sentra untuk komoditi unggulan terutama sayur mayur yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste. Yang ketiga adalah membangun kelembagaan ekonomi yang kuat melalui koperasi, terutama koperasi merah putih misalkan ya, BUMDes dan sekolah lapang agribisnis dengan peningkatan kapasitas SDM untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Di sisi lain, kita perlu menetapkan zonasi penataan ruang berbasis peta elevasi geologi karena kalau kita lihat bahwa kawasan Tasifeto-Mende ini merupakan daerah lahan kering sehingga konservasi lahan itu menjadi eh, apa namanya strategi untuk dapat mendorong pengembangan kawasan transmigrasi terutama dengan konsep agroforestry dan perlindungan wilayah berbukit yang rawan kekeringan dan erosi. Yang kelima di sini adalah mendorong diversifikasi ekonomi melalui ekowisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sehingga terbentuk sumber penghasilan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat transmigran. Sebagaimana yang kita lihat di gambar kanan ini, Bapak Ibu, kami coba untuk apa namanya menyampaikan ide ini melalui opini yang sudah kami publikasikan di
koran nasional dengan judul Kawasan Transmigrasi Tasifeto Mendo, Membangun Pangan, Menjaga Bangsa, dan Masa Depan Perbatasan yang dipublikasikan di Republika. Kesimpulan yang kami bisa ambil di sini adalah bahwa sebenarnya kawasan Tasifeto Mendo ini merupakan kawasan yang cukup baik dan kawasan kuat dalam pengembangan transmigrasi, tapi memiliki masalah utama dalam infrastruktur dasar yang belum memadai, ya terutama jalan, air bersih, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Ketimpangan antar kecamatan masih terdapat, ya sehingga menyebabkan terbatasnya mobilitas dan adanya kelemahan yang sangat signifikan di kelembagaan ekonomi desa dan ketergantungan pada sumber air yang bersifat musiman. Peluangnya adalah ini perlu dukungan pemerintah, ya posisi perbatasan dengan Timor Leste dan potensi komoditas yang adaptif untuk bisa dikembangkan di kawasan transmigrasi. Tentu kita melihat adanya ancaman, terutama kekeringan, degradasi lahan, kemiskinan struktural, dan perubahan iklim. Sehingga kunci pembangunan adalah untuk dapat mengembangkan kawasan transmigrasi Tasifeto Mendu adalah perlu penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta penguatan kelembagaan lokal berbasis konteks ekologisnya. Bapak Ibu, tentu kegiatan ini tidak lepas dari dukungan IPB, Kementerian Transmigrasi, dan Kabupaten Belu, terutama pemerintah Kabupaten Belu, serta pihak-pihak terkait yang membantu kelancaran kegiatan di lapangan dan penelitian ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dimanfaatkan untuk dapat menyusun kebijakan yang berbasis bukti. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.